Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Dianingrum akan menjelaskan mengenai proyek akhir semester dari workshop sistem digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek entry exit gate. Adapun proyek entry exit gate ini merupakan sebuah prototipe dari alat untuk yang diimplementasikan seperti pada pintu masuk tempat parkir yang ada pada gambar ini. Adapun prinsip kerja dari alat ini yakni alat ini yang berbentuk prototipe akan menghitung jumlah dari objek yang melewati gate ini. Objek ini akan melewati sebuah gerbang masuk yang di depannya terdapat palang dan di atasnya dipasang sensor LDR untuk mengetahui atau mendeteksi keberadaan objek yang melewati gerbang ini. Nah, kenapa digunakan sensor LDR? Karena sesuai dengan prinsip kerja dari sensor cahaya LDR ini, di mana semakin tinggi intensitas cahaya atau semakin terang cahaya yang diterima oleh sensor LDR, maka semakin rendah pula nilai resistansinya atau tahanannya. Sebaliknya, semakin rendah intensitas cahaya atau cahaya yang diterima oleh sensor LDR ini gelap, maka tahanan yang diterima oleh LDR akan semakin tinggi nilai resistansinya. Sehingga jika diimplementasikan pada alat seperti ini, LDR yang dipasang di bagian gerbang gate ini akan menjadi pemutus atau penyambung aliran listrik berdasarkan kondisi cahaya, di mana untuk menentukan gelap terangnya cahaya ini didasarkan pada ada atau tidaknya objek yang melewati sensor ini, di mana ketika terdapat objek yang melewati sensor ini, maka cahaya yang diterima oleh sensor ini akan terhalang objek, sehingga nilai resistansinya atau cahaya yang diterima oleh sensor ini menjadi gelap, yang menyebabkan sensor memiliki nilai resistansi yang tinggi, yang rendah. Sehingga ketika mendeteksi keberadaan objek ini, maka sensor akan mengirimkan perintah kepada palang untuk memutar atau membuka palang tersebut sehingga objek ini bisa melalui gate atau gerbang ini. Begitu pula dengan counternya. Ketika terdapat satu objek yang melewati gate ini, maka counter akan melakukan perulangan dan menghitung kelipatan satu jika ada satu objek yang melewati. Nah, sensor LDR ini juga berfungsi untuk menentukan kapan palang bekerja dan counter menghitung jumlah objek yang melewati gate ini. Karena sensor LDR inilah yang mendeteksi keberadaan objek yang melewati gate ini berdasarkan dengan pengkondisian gelap terang sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor LDR ini. Nah, sensor LDR ini mengartikan bahwa kondisi gelap itu berarti terdapat objek yang melewatinya, karena adanya kondisi gelap disebabkan adanya penghalang cahaya untuk sampai pada sensor LDR. Nah, ketika sensor LDR ini membaca kondisi gelap dan mengartikan bahwa ada objek yang melewatinya, maka sensor ini akan mengirimkan perintah kepada motor untuk memutar palang yang digunakan untuk membuka pintu bagi objek tersebut untuk melewati gate ini. Nah, untuk counter sendiri akan menghitung jumlah objek yang melaluinya, kemudian timer akan menghitung selama beberapa second. Jika dalam waktu yang dalam satuan second tersebut tidak ada objek yang
berada pada gate ini, maka sensor akan mengirimkan perintah kepada motor untuk memutar dan menutup palang pada gate tersebut, sehingga sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi adanya objek dan mengirimkan perintah pada bagian-bagian dari palang atau komponen-komponen yang ada dalam gate ini. Nah, untuk rangkaiannya dari project ini seperti ini. Nah, ini merupakan rangkaian sensor. Rangkaian sensor komparator. Kemudian ini merupakan rangkaian counter 7 segment yang berfungsi untuk menghitung jumlah objek yang melalui gate ini, dan ini merupakan rangkaian relay dan motor. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari bagian-bagian rangkaian ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sensor komparator. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada prinsip kerja tadi, bahwa prototipe ini menggunakan sensor LDR atau photoresistor photolight sensitif, yang merupakan sensor fotoresistor atau resistor yang peka terhadap cahaya dengan resistansi yang akan menurun jika terdapat penambahan intensitas cahaya yang melaluinya. Pada penggunaan LDR ini tidak ada polaritas, sehingga tidak berpengaruh terhadap pin mana yang akan disambungkan pada daya dan ground. Namun, yang dimasukkan pada input positif komparator merupakan pin yang tersambung pada VCC. Untuk IC komparator yang digunakan pada proyek ini adalah IC LM358 komparator. IC ini mengkomparasikan nilai tegangan input default pada pin 2 atau pin input minus yang dapat diatur nilainya menggunakan trimmod dengan tegangan input yang dipengaruhi nilai LDR pada pin 3 atau pin input positif untuk mengakses LDR. Seperti pada gambar ini, dapat diketahui skematik pendeteksian cahaya yang dilakukan oleh sensor LDR ini. Ketika cahaya semakin redup yang dideteksi oleh sensor, maka nilai tegangan pada LDR akan semakin besar, sehingga pada saat cahaya pada output LM358 akan menjadi high. Karena nilai pada input positif komparator lebih besar daripada input minus, di mana output tegangan high yang mendekati nilai tegangan pada pin 8 LM358, yang menyebabkan output mendekati nilai tegangan pada pin 4 dari LM358. Nah, kemudian output ini akan diolah pada rangkaian counter 7 segment dan berfungsi untuk menggerakkan motor di rangkaian selanjutnya. Untuk rangkaian sensor komparator ini ketika diimplementasikan seperti ini. Jadi LED ini berfungsi sebagai indikator ada atau tidaknya objek yang terbaca oleh sensor LDR itu sendiri. Sensor LDR tersebut ini. Nah, sensor ini ketika terhalang oleh objek, maka dia akan resistensinya akan turun, sehingga ketika terhadap objek maka LED ini akan mengindikasikan untuk menyala, yang berarti bahwa nantinya terdapat perintah ke 7 segmen dan motor untuk mulai bekerja, yakni ketika untuk counter, ketika sensor ini menerima rangsangan atau mendeteksi adanya objek, maka
motor akan berputar untuk membuka palang dan counter akan melakukan penghitungan mengenai jumlah objek yang melalui gate ini. Dan rangkaian yang kedua yakni rangkaian counter 7 segment. Untuk rangkaian counter 7 segment ini menggunakan IC CD4026 yang merupakan IC untuk melakukan proses counter up. Untuk penggunaan IC CD4026 ini membutuhkan input sinyal pada pin 1 untuk melakukan counting. Sehingga cara kerja dari IC CD4026 ini yaitu IC menerima input sinyal pada pin 1 di mana ketika sinyal pulsanya high dan kondisi high maka IC ini akan melakukan count up. Sehingga pin ini membutuhkan untuk disambungkan ke pin yang dapat menghasilkan sinyal. Kemudian dalam proyek ini kami menyambungkan output dari IC LM358 ke pin 1 untuk menghitung jumlah objek baik itu orang atau benda yang dalam hal ini ketika dipasang di pintu parkir bisa dalam bentuk mobil yang dideteksi menghalangi cahaya pada sensor LDR, sehingga ketika output high maka 7 segment ini akan melakukan counting up dan menghasilkan angka yang dihitung pada IC CD4026 dan ditampilkan menggunakan 7 segment yang tersambung dengan pin-pin output di IC CD4026 seperti pada proyek ini yakni pada pin 6, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13. Ketika nilai 7 segmen pertama lebih dari 9 maka pin 5 IC akan menjadi high. Pin ini merupakan pin carry over output pada pin yang kemudian disambungkan pada pin 1 di 7 segmen kedua atau di sebelah kiri agar 7 segmen kedua ini dapat melakukan penghitungan naik dari sinyal output di pin 5 yang berada di 7 segmen yang satunya. Adapun implementasi dari skematik ini dapat dilihat seperti ini. Jadi terdapat 2 7 segmen dan 2 IC yang digunakan dalam proyek ini. Nah, yang ketiga yakni relay dan motor, di mana peran dari relay dan motor ini untuk menggerakkan palang atau buka tutupnya pintu dari exit entry gate ini. Nah, untuk skematik dari relay dan motor seperti ini, di mana relay yang digunakan yakni SRD05VDC SLC dengan skematik seperti ini. Nah, untuk output dari LM358 dari rangkaian sensor yang sebelumnya akan menjadi pengubah kondisi pada rangkaian ini agar gerbang mampu membuka dan menutup. Ketika ada output yang dalam kondisi high dari LM358, maka transistor Q4 akan aktif, sehingga relay 1 atau relay yang berada di sebelah kiri tersambung dengan ground yang mengakibatkan adanya tegangan pada coil tersebut, sehingga COM yang pada keadaan awalnya tersambung dengan NC akan berpindah ke N0, yang dimana ini mengakibatkan motor bergerak membuka gerbang hingga menekan limit switch 1, dimana dalam kondisi ini gerbang berhenti karena dilakukan short dengan ground. Di saat yang bersamaan dengan aktifnya transistor Q4, maka transistor Q5 juga aktif, sehingga V-in yang tersambung dengan kolektor Q5 akan tersambung dengan ground. Nah, transistor Q3 berakibat tidak aktif, yang tidak aktifnya Q3 ini mengakibatkan relay yang di sebelah kanan dalam kondisi off karena coil tidak tersambung dengan ground. Ketika nilai input bernilai 0 atau low, maka transistor Q4 dan Q5 tidak aktif, sehingga relay di sebelah kiri coil tidak tersambung dengan ground yang mengakibatkan relay di sebelah kiri dalam kondisi off. Di saat yang bersamaan, V-in yang tersambung dengan kolektor Q5 memberikan tegangan ke kapasitor yang kemudian
akan mengakibatkan transistor Q3 menjadi dalam kondisi aktif, sehingga coil relay di sebelah kanan dapat tersambung dengan ground dan COM berubah dari kondisi dari NC ke N0 atau ke relay di sebelah kanan menjadi aktif. Nah, hal ini akan membuat motor bergerak berlawanan arah dengan jarum jam hingga limit switch 2 ditekan, di mana gerakan motor ini akan berhenti karena di-shortkan dengan ground. Di sini saya akan menunjukkan hasil uji coba dari rangkaian yang telah kami buat. Untuk rangkaian pertama ini merupakan rangkaian 7 segmen. Nah, jadi ketika di sensor LDR ini terdapat objek, di mana objek ini merupakan tangan. Nah, ketika sensor LDR ini ditutup dengan tangan, maka counter akan menjumlahkan dan mendeteksi itu sejumlah satu objek. Begitupun selanjutnya. Jadi ketika terdapat objek yang melalui sensor LDR ini secara berulang, misalnya kayak tangan ini secara bertahap menutup sensor LDR ini. Nah, ketika tangan ini menutup sensor LDR, maka lampu LED ini akan menyala. Ketika lampu LED menyala ini, maka counter 7 segmen akan menghitung sebanyak satu objek. Jadi misalnya satu kali sensor LDR ditutup, maka 7 segmen akan menambahkan satu, begitupun selanjutnya, begitupun seterusnya. Nah, yang kedua ini adalah rangkaian motor. Nah, rangkaian motor ini berfungsi untuk menggerakkan palang, seperti contoh di video ini. Jadi ketika terdapat kondisi dari sensor LDR tadi, maka motor tersebut akan bergerak. Motor bergerak ini ketika terdapat objek, motor ini akan bergerak untuk membuka palang. Kemudian ketika objek tersebut sudah lewat dan selama beberapa second tidak terdeteksi adanya objek lagi, maka motor ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam dan kembali dalam kondisi tertutup. Nah, untuk langkah kerja selama mengerjakan proyek ini secara keseluruhan, yang pertama yakni mencari referensi, di mana referensi ini dapat diperoleh dengan mencari data dari dataset maupun dari penelitian percobaan yang pernah dilakukan pendahulunya. Yang kedua yakni membuat list komponen, di mana sebelum kita membuat proyek ini kita melakukan list komponen tersebut, di mana untuk mendapatkan list komponen tersebut didapatkan dari hasil kami membuat rangkaian di Proteus tadi. Jadi komponen-komponen yang digunakan di Proteus tersebut di list untuk selanjutnya dibelikan komponen secara lebih komponen yang real. Kemudian yang keempat, membuat skematik di Proteus yang disesuaikan dengan komponen. Yang selanjutnya mensimulasikan rangkaian di Proteus dengan case-case yang telah ditentukan, misalnya ketika terdapat objek yang melalui sensor LDR, kemudian ketika tidak ada objek, dan ketika terdapat objek secara terus-menerus, maupun ketika objek telah melalui gate dan selama beberapa second tidak terdapat objek lagi. Setelah membuat skematik di Proteus, kemudian dilanjutkan dengan membuat skematik di Eagle yang digunakan untuk membuat desain PCB board di Eagle. Ketika sudah mendapatkan desain di Eagle, maka membuat list boom dan membeli komponen-komponen dari list boom. Setelah itu desain PCB dari Eagle di etching ke board Eagle.
Setelah mendapatkan etchingan PCB, maka kami memasang komponen-komponen tersebut pada PCB dengan menyolder komponen-komponen, dan setelah menggabungkan komponen-komponen tersebut dalam PCB adalah melakukan tes PCB dengan case-case yang sudah ditentukan, dan terakhir melakukan troubleshooting dan pengetesan kembali seperti yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.